Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's say thanks to Allah who has been giving us some merciful so we can attend today's meeting in Zoom meeting. Salawat and salam to our Prophet Muhammad by saying Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. The Honorable Ma'am Sriwayuni as our lecturer and all of my friends who attend today's meeting. We are from 10 groups. We will discuss about material design. Member of group consists of Melita Agustina, Rohadatul ICT2, and Zulhani Zahdias. The first material will be explained by me. Definition of material design. Next slide. Okay. Definition of material design. Contrary to the claim made by Hutchinson and Waters, 1987, that designing teaching materials should be the last option considered. Basturman and Botanitra 2018 remind that many ESP teachers are very frequently directly involved in designing teaching material as commercially published coursebook and other materials tend to be relevant to the needs of their specialist groups of learner. Jadi pendapat mengenai material design dari Hutchinson and Basturman ini kontras atau berkebelakangan. Jadi di sini ada beberapa defining objektif dari material design atau untuk menentukan tujuan dari material design itu sendiri. The first one is material provide a stimulus to learning process. Jadi material design pada pembelajaran ISP yang pertama itu bahan memberikan stimulus untuk proses belajar. Jadi materi yang diajarkan dalam ISP haruslah materi yang mengajarkan peserta didik untuk belajar, seperti teks yang materi desainnya dapat dibuat dengan teks yang menarik, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian konten yang dapat diatasi dengan baik oleh peserta didik dan juga guru. The second one is material help to organize and teaching learning process. Jadi desain material dari ISP ini sendiri juga harus membantu untuk mengatur proses belajar mengajar. Karena di dalam ISP dengan memberikan jalan melalui masa bahasa yang kompleks untuk dipelajari, materi yang baik harus memberikan struktur unit yang jelas dan dapat dipahami yang akan membimbing guru dan peserta didik. Selanjutnya, material contain the view of nature of language learning. Materi berisi pandangan tentang hakikat pembelajaran bahasa. Jadi materi yang baik di dalam ISP ini, dalam material design ISP harus benar-benar mencerminkan apa yang dipikirkan dan dirasakan tentang proses pembelajaran. Selanjutnya, material reflect the nature of the learning task. Jadi bahan yang mencerminkan sifat tugas pembelajaran. Maksudnya di sini yaitu bahan harus mencoba untuk menciptakan pandangan keseimbangan dan mencerminkan konteks tugas. Namun material desainnya itu harus mudah untuk dikelola. Selanjutnya, material can have a very useful function in broadening the basis of teacher training.
atau materi dapat memiliki fungsi yang sangat berguna dan memperluas dasar pelatihan guru. And the last one is material provide models of correct and appropriate language use, yaitu materi memberikan model penggunaan bahasa yang benar dan tepat. Jadi beberapa penjelasan yang tadi adalah fungsi penting dari bahan material design dari ESP yang dianggap sebagai satu-satunya tujuan dan hasil dari material design itu akan menjadi pernyataan penggunaan bahasa daripada kendaraan untuk pembelajaran bahasa. Oke, next slide. Okay. The second material is about material design model. The first one is input. This may be a text, dialogue, video recording, diagram, or any piece of communication data, depending on the needs you have defined in your analysis. Jadi maksudnya model desain material input ini bisa berupa teks, dialog, rekaman video, diagram, atau data komunikasi. Tergantung pada kebutuhan yang telah kita tetapkan dalam analisis pada pembelajaran ESP. The next one is content focus. Language is not an end in itself, but a means of transferring information and feeling about something. Not linguistic content should be exploited to generate meaningful communication in the classroom. Jadi konten fokus ini menjelaskan bahwa bahasa itu sendiri, bahasa bukanlah tujuan dari ESP itu sendiri, tapi sarana untuk mentransfer informasi dan perasaan tentang sesuatu. Konten non-linguistik harus dimanfaatkan untuk menghasilkan komunikasi yang bermakna di dalam kelas. Selanjutnya, language focus. Our aim is to enable learner to use language, but is prepared to give learner communicative tasks and activities for which they don't have enough language knowledge. Model yang ini bertujuan memungkinkan pelajar menggunakan bahasa, tapi tidak adil untuk memberikan tugas dan aktivitas komunikatif kepada pelajar di mana mereka tidak memiliki pengetahuan bahasa yang cukup. Dalam fokus bahasa, pelajar memiliki kesempatan untuk menggunakan bahasa tersebut, mempelajari cara kerjanya, dan berlatih menyatukannya kembali. Selanjutnya, task. The ultimate purpose of language learning is language use. Jadi, tujuan akhir dari pembelajaran bahasa adalah penggunaan bahasa itu sendiri. Bahan yang dirancang untuk mengarah ke tugas komunikatif di mana pelajar menggunakan konten dan pengetahuan bahasa yang telah mereka bangun melalui pembelajaran dari ESP tersebut. Jadi jika digabungkan dari keempat elemen ini akan menghasilkan fokus utama unit dari ESP ini adalah penugasan. Yang kedua, bahasa dan konten diambil dari input dan dipilih sesuai dengan apa yang akan dibutuhkan pelajar untuk melakukan tugas. Selanjutnya, fitur penting dari model material design ini adalah menciptakan koherensi baik dari segi bahasa maupun konten di seluruh unit. Yang terakhir, memberikan dukungan untuk kegiatan yang lebih kompleks dan dengan membangun dana pengetahuan dan juga keterampilan. Okay, that's all for me. The next speaker is Carlita Agustina. Time is yours. Sorry, Hani first. Okay, Narita, time is yours.
Sorry, Hani duluan. Hani kayaknya jaringannya masih ini. Ada gangguan. Zulhaniza. Zulhaniza. Zulhaniza Dias. Zulhaniza belum masuk. Tolong. Oke, karena mungkin ada gangguan dengan jaringan Zulhaniza. Next material, I will explain the next material. Next material is about material design model, which is sample material. This material is intended for lower intermediate level student for a variety of technical specialism. Jadi topik selanjutnya ini menjelaskan tentang model desain berupa bahan sampel. Materi ini ditujukan untuk siswa tingkat menengah bawah dari berbagai spesialisasi teknik dalam pembelajaran ISP. Jadi material ini ditujukan untuk siswa tingkat menengah bawah dan berbagai spesialisasi teknik. Topik sistem sirkulasi darah dapat menjadi relevan dan berbagai mata pelajaran. Jadi, as the unit title indicates, language is approached through an area of content. The topic represents a common form of technical discourse describing a circulatory system, although in this case presented from an unusual point of view. Jadi, seperti yang tertera pada judul unit yaitu material design, bahasa didekati melalui area konten. Topik tersebut merupakan bentuk umum dari wacana teknis, menggambarkan wacana teknis meskipun dalam hal ini disajikan dari sudut pandang yang tidak biasa. Next slide. Zulhaniza. Oke, saya akan melanjutkan tentang the starter plays a number of important roles. It creates a context
of knowledge for the comprehension of the input. Comprehension in the ESP classroom is often more difficult than in real life because texts are taken in isolation. In the outside world, a text will normally appear in a context which provides reference points to assist understanding by Hutchinson and Water, 1981. And next, it activates the learner's mind and gets them thinking. They can then approach the next in an active frame of mind. Uh, and then it arouses the learner's interest in the topic. And it reveals what the learners already know in terms of language and content. The teacher can then adjust the lesson to take this into account. And the last, it provides a meaningful context in which to introduce new vocabulary or grammatical items. Next slide, please. Next, refining the model. A number of possible refinements to the model can be seen in the unit above. We can relate this point to the nucleus of the model to provide an extended model like this. Materials, and the syllabus. We know although one feature might be used as the organizing principle of syllabus, there are in effect several syllabus operating in any course. We have argued that the course design process should be much more dynamic and interactive. We note also when dealing with needs analysis in chapter 5 that we must take account not just of the visible features of the target situation, but also of intangible factors that relate to the learning situation. For example, learner involvement, variety, use of existing knowledge, or etc. A model must be able to ensure adequate coverage through the syllabus of the features identified as a playing role in the development of learning. In addition to having an internal coherence, therefore, each unit must also relate effectively to the other units. In the course, there needs to be coherence between the unit structure and the syllabus structure to ensure that the course provides adequate and appropriate coverage of syllabus items. At this point, it's useful to make a cautionary distinction between two types of model since both are used in the materials design process. First, predictive. This kind of model provides the generative framework within which creativity can operate. The unit model is of this kind. It is a model that enables to operate, to select, organize, and present data. And next, evaluative. This kind of model acts as a feedback device to tell you whether you have done what you intended. The syllabus or unit interface model is of this kind. Typically is used as checklist materials are written with only outline reference to the S or UI. Then when enough material is available, the S or UI can be used to check coverage and appropriacy. If the models are used inappropriately, the materials writer will almost certainly be so swamped with factors to consider that they will probably achieve little of work.
Okay, a case study. There was a model of learning which has been presented before. In this section, this will show how to use a kind of model. But here we found some difficulties, such as yang pertama, teksnya kebanyakan merupakan teks deskriptif, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan siswa kecuali membaca dan menulis saja. Dan selanjutnya, the text contains specific vocabularies that only can be explained by Velia. However, it is not available in the ESP classroom. Maksudnya di sini adalah teks tersebut berisi kosakata khusus yang hanya dapat dijelaskan oleh Velia dan tidak tersedia di dalam kelas pembelajaran SP. Selanjutnya, student don't have general language that is used to connect to the specific vocabularies. Yakni siswa tidak memiliki bahasa umum yang digunakan untuk menggabungkan kosakata yang tertentu atau yang difficult. Selanjutnya, the future need analysis is conducted to fix the difficulty of the model. The result are, for the first, the general technical topic should be explained to the student in order to make the student become able to connect to the specific subject. Di sini adalah di dalam teknis umum harus dijelaskan kepada siswa agar siswa dapat terhubung dengan mata pelajaran tertentu. Dan selanjutnya, the assumption of the teacher if the student know nothing or little about that specific matter. And the next, connecting the specific subject to the another is useful. The teacher can connect to the topic of a specific subject to another subject, so that it's more general to make it easier to understand and to teach a new and specific knowledge. Jadi maksudnya itu dengan menghubungkan subjek tertentu ke subjek yang lain itu sangat berguna sehingga guru dapat menghubungkan topik suatu mata pelajaran tertentu dengan mata pelajaran lain yang umum untuk memudahkan dalam memahami serta mengajarkan suatu pengetahuan yang baru serta khusus. Selanjutnya, after having the news result for the revision of need analysis, there are some goodness to use the model of learning well. The guidelines are, for the first, pada tahap pertama merupakan tahap untuk menemukan teks. Di sini teks yang baik untuk menjadi model dituntut untuk itu terjadi secara alami, sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, serta menghasilkan beberapa latihan dan kegiatan. Selanjutnya pada step kedua itu merupakan tahap untuk menilai teks. Tujuannya adalah untuk menilai potensi teks menjadi kegiatan yang bermanfaat di kelas. Selanjutnya pada step ketiga, pada tahap ini kita harus kembali ke silabus dan memikirkan kecocokan tugas. Apakah itu jenis kegiatan yang akan bermanfaat bagi pelajar atau tidak. Dan selanjutnya pada step keempat, menentukan struktur bahasa, kosakata, dan fungsi yang sesuai dengan tugas dan bermanfaat bagi peserta didik. Di sini kita dapat mengidentifikasi nama bagian, present, aktivitas, dan lain-lain. Selanjutnya pada step kelima, ini kita menentukan tentang latihan untuk mempraktekkan item yang telah kita identifikasi. Kita harus mempertimbangkan 3 hal, yakni kegiatan transfer, kegiatan rekonstruksi, dan menulis teks deskripsi lainnya.
Selanjutnya pada teks ke-6, pada tahap ini kita harus kembali ke input. Jika memungkinkan, coba apa yang telah kita berikan kepada siswa, kita tanyakan kembali kepada diri kita sendiri, apakah ini masih bisa direvisi. Selanjutnya pada step ke-7, pada tahap ini kita harus kembali ke tahap 1 sampai ke 6, yakni kita analisis lagi dari tahap 1, yakni merevisi, dapat membawa perbaikan yang baik seperti memiliki tugas baru, tugas asli yang juga bermanfaat, memiliki sejumlah latihan, memiliki pengaturan realistis yang baik untuk mempraktekkan materi yang telah kita ajarkan. Selanjutnya pada step ke-8, ya ini kita perlu memeriksa materi baru terhadap silabus dan mengubahnya sesuai dengan yang ada di materi kelas kita. Pada tahap step 9 kita menerapkan materi-materi yang akan kita sampaikan di dalam kelas, dan pada teks 10 atau step terakhir kita menggunakan materi di kelas, kita dapat merevisinya untuk mengembangkan materi pembelajaran itu secara lebih rinci, sehingga adanya materi yang sempurna, revisi juga sangat dibutuhkan. So the conclusion is ESP student help learning. ESP can serve as guide to all present and future and inhabitant of ESP, revealing both the challenge and pleasure to enjoy. They are the pitfalls to be avoided. So material design is one of the most characteristic feature of ESP in practice, in marked contrast to general English teaching. A large amount of the ESP teacher's time may well be taken up in writing materials. And also ESP materials may also be written for non-educational reasons. For example, in order to enhance the reputation of an institution or an individual. Materials are visible product of activity, regardless of whether such activity is useful or even necessary. For this and other reasons, there is already an established tradition of ESP teachers producing house materials. That's all from us. Okay, thank you, Zulaniza and Narita Agustina. That's all our explanation about material design in ESP. If you have a question, raise your hand. Yes. Do you have any question? Syarisma ingin bertanya. Silahkan. Ya, oke. Syarisma? What is your question? What is the current? Not clear. Nalita, is it clear?
Can you repeat your question? And according to current curriculum, mana desain pembelajaran yang ideal menurut kurikulum yang berlaku sekarang gitu? Oke. Dalam konteks ISP kan? Dalam konteks ISP. Oke. Any else? Any else? Give me 2 minutes to answer Charisma question. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarisma Novita, yakni what is the ideal learning design according to the current curriculum? So the answer is according to the requirements of the applicable curriculum, the ideal learning planning is placing students as the most active party in the learning process activities and educational personnel as a friends during the learning process. Yes. Thank you, Nabita. Any question else? No? Ya, benar nih. Okay. Yes. Okay. Do you express about the task in the material design model? So can you give example of a task that you mean in ESP? Sorry. So in the ESP, you classify about the content focus, language focus, and task. So can you give example about the task that you mean in this ESP?
Thank you. Okay, thank you. Give me a second to answer your question. Sorry, Kak Yulia, task-nya, tugasnya. Yeah. Yes, task. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Yulian Winardi. Contoh tugas dari ISP ya. Oke, sebenarnya ISP dengan bahasa Inggris umum itu tugasnya pada umumnya sama. Cuman untuk ISP ini sendiri fokusnya itu bukan pada bahasanya, cuman pada bagaimana kita sebagai guru mentransfer informasi dari materi yang ingin disampaikan gitu, bukan pada bahasanya. Contohnya, jika di dalam pembelajaran bahasa Inggris umum ada tugas tentang teks misalnya, tentang teks. Di ISP juga ada pembelajaran tentang teks dan tugasnya itu pun hampir sama. Bagaimana bahasa Inggris umum memberikan tugas tentang materi teks, begitu pula dengan ISP memberikan tugasnya. Cuman untuk ISP ini sendiri bukan fokus pada bahasa yang ingin diberikan oleh guru, tapi pada tujuan dari memberikan materi teks ini apa sebenarnya itu. Karena ISP kan untuk tujuan tertentu. Ya kan, jadi tergantung konteksnya dan bentuk dari teks itu sendiri, bentuk dari tugasnya itu sendiri juga bisa berbagai macam, bisa dalam bentuk tulisan, video atau data gitu. Tadi ada dijelaskan, bisa dalam bentuk teks, dialog, rekaman video dan juga bisa komunikasi data. Jadi sebenarnya hampir sama, hanya pada tujuannya saja yang berbeda tugasnya, seperti itu kira-kira. Bisa dimengerti? Thank you. Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup presentasi untuk hari ini.
Thank you for your attention. We are sorry for our mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.